Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia terpaksa tidak memberangkatkan 221.000 calon haji tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Lalu bagaimana untuk menjamin calon haji 2020 pasti diberangkatkan tahun depan dan seperti apa mekanisme pembayaran hajinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Muhajirin Iyanis, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, serta ada Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Saya sapa dulu narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Pak Muhajirin, selamat pagi juga Bang Aceh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Pak Muhajirin dulu. Pak, ini kalau kita tahu bahwa kendati mungkin sebagian besar calon jemaah haji kita yang batal berangkat ini sudah ikhlas menerima keputusan karena mereka tidak bisa berangkat, tetapi tidak bisa dipungkiri juga masih banyak yang bingung ataupun juga gundah seperti itu mengenai kepastian mereka, kepastian nasib mereka, kepastian mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Ada dua hal yang paling dibingungkan. Yang pertama adalah kepastian berangkat dan juga soal kepastian dana. Yang pertama soal kepastian berangkat dulu ini, apakah tahun depan ini semua otomatis akan berangkat atau bagaimana? Baik, terima kasih. Terkait dengan jamaah haji yang berangkat tahun ini atau memiliki kuota berangkat tahun ini, tapi karena sesuatu hal keberangkatannya dibatalkan, maka secara otomatis tahun depan yang berhak lunas dan berangkat tahun ini otomatis berangkat tahun depan. Jadi hanya waktunya saja yang diundur, yang sedianya berangkat tahun ini, tetapi karena dibatalkan maka nanti berangkat di tahun 2021 yang akan datang. Jadi tidak ada masalah, sehingga kami berharap kepada jamaah tidak perlu khawatir. Insya Allah mereka yang tidak berangkat tahun ini, dia akan berangkat pada tahun depan insya Allah. Nah, apakah ini juga akan membawa efek ke jamaah haji tahun-tahun berikutnya ketika mereka juga harus mundur 1 tahun seperti itu? Jadi otomatis memang karena harus mundur keberangkatan tahun ini, berarti yang tadinya yang harus berangkat 2021 itu juga ikut mundur ke belakang ke 2022. Jadi begitu seterusnya. Oke, nah Pak, tadi dikatakan bahwa otomatis akan diprioritaskan atau masuk dalam waiting list untuk tahun depan. Nah, apakah ini yang sudah melakukan pelunasan atau seperti apa? Jadi yang dimaksud di sini otomatis berangkat adalah jamaah haji yang berhak lunas tahun ini dan berangkat tahun ini, lalu kemudian sudah melunasi. Maka tahun depan itu otomatis dia yang akan berangkat. Kuota yang bersangkutan yang akan berangkat. Jadi kuotanya tidak akan hilang. Nah, itu juga yang mungkin sempat timbul kekhawatiran, apakah nanti jangan-jangan ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kuota jamaah haji ini, kemudian ada jual beli kuota seperti itu? Oh iya, tidak mungkin, karena ini kan kita sistem porsi, itu di dalam Siskohat itu terjamin tidak. Kalau toh ada pasti akan ketahuan itu, Mbak. Oke, saya ke Bang Aceh. Bang Aceh, kalau Bang Aceh melihat masih ada pertanyaan dari jamaah calon haji yang bingung seperti itu. Apakah mereka benar-benar akan diprioritaskan tahun depan? Apakah mereka tahun depan ini bisa berangkat, tidak rebutan dengan jamaah haji tahun 2021? Nah, kalau dari DPR sendiri melihatnya seperti apa? Ya, karena sistem haji kita memang sudah menggunakan sistem Siskohat ya, di mana setiap calon jemaah haji itu mendaftar dan kemudian dia akan diberangkatkan berdasarkan atas nomor porsi, berdasarkan atas pendaftaran yang dilakukannya, maka seharusnya tidak akan ada yang namanya kuota-kuota yang kemudian membuat dia tidak berangkat begitu. Karena memang sistemnya demikian. Dan memang siapapun saya kira kalau memang sudah mendaftar dan memang sudah waktunya berangkat, maka seharusnya dia tidak bisa ditunda keberangkatannya. Kalau menggunakan sistem Siskohat yang sudah lazim selama ini dilakukan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia begitu.
Jadi oleh karena itu saya kira memang para calon jemaah haji tahun 2020 tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was bahwa tahun depan jika memang Allah berkehendak untuk dapat memberangkatkan dan tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan, misalnya COVID-19 sudah bisa ditangani, proses vaksinnya sudah ditemukan, begitu ya. Maka insya Allah tahun 2021 bagi calon jemaah haji yang tidak berangkat tahun ini seharusnya bisa berangkat untuk tahun depan, begitu. Oke, berarti dari DPR juga melihat sebenarnya potensi untuk menjadi masalah di tahun depan ini juga sangatlah kecil dengan sistem haji yang sudah kita miliki saat ini. Iya, karena selama ini memang sistem siskohat ya, sistem haji kita ini dengan sistem kuota ini itu memang sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi terjadinya misalnya penyelewengan kuota itu kecil kemungkinan, begitu. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sekarang ini mendaftar, maka sudah bisa terlihat tahun berapa akan berangkatnya. Karena sistem inilah yang memang memungkinkan bagi kita bisa melihat perkiraan kapan kita akan berangkat. Nah, untuk tahun 2020 yang tidak jadi berangkat tahun ini, maka otomatis dia akan berangkat pada tahun 2021. Dan saya kira juga seterusnya demikian. Kecuali Mbak Ami ya, kalau misalnya ya kita berandai-andai tahun depan misalnya ada tambahan kuota, tentu yang seharusnya berangkat tahun 2021 begitu ya, maka juga mungkin sebagian akan bisa terbawa untuk tahun 2021-nya tersebut begitu. Nah, jadi ini juga yang memang saya ingin tanyakan ke Pak Muhadjir soal apakah ada kemungkinan kita ada penambahan kuota seperti itu yang sudah memang diusahakan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi sebelumnya Pak, kalau kita tahu bahwa kan ada jemaah haji reguler, ada jemaah haji khusus. Berarti kalau misalnya semua tahun depan semuanya berangkat, apakah kemudian jemaah haji khusus yang tahun 2021 pun juga mereka masih punya peluang untuk berangkat juga? Atau berlaku sama seperti dengan hanya 2020 saja? Baik, izin Pak Aceh. Kuota kita itu yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 221.000 itu sudah termasuk kuota haji khusus. Sehingga kalau ada penundaan tahun ini, itu otomatis sama-sama dengan haji khusus juga tidak ikut berangkat. Dan proses pemberangkatannya nanti sama seperti haji reguler tahun 2021 untuk tahun depan. Dan berikutnya begitu seterusnya, seperti yang dijelaskan juga tadi oleh Pak Aceh. Soal peluang penambahan kuota nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Muhajirin dan juga Bang Aceh. Tetap bersama kami, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time dan kita masih membahas mengenai jaminan pemberangkatan haji 2020 tahun depan. Oke, saya kembali ke Pak Muhadjir. Pak, tadi dikatakan bahwa sebenarnya otomatis jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini itu diprioritaskan untuk tahun depan dan diharapkan juga kalau misalnya kita mendapatkan tambahan kuota seperti itu adalah hal berikutnya yang tentunya akan diusahakan. Tetapi juga saya ingin bertanya, apakah ada status-status khusus bagi para jamaah haji calon tahun ini yang gagal berangkat yang kemudian tidak mendapat prioritas untuk berangkat tahun depan, misalnya terkait dengan pelunasan setoran haji mereka? Baik, jadi begini, ada dua opsi yang diberikan kepada jemaah yang lunas berangkat tahun ini tetapi tertunda. Opsi pertama bahwa jamaah diharapkan tidak menarik uangnya kembali, tapi opsi kedua itu jamaah dapat menarik uang pelunasannya, tetapi ketika menarik uang pelunasan, ini juga perlu kita sampaikan kepada jamaah agar jangan khawatir, mereka tidak akan kehilangan statusnya, haknya untuk berangkat tahun depan bagi jamaah yang lunas berangkat tahun ini. Tetapi tentu karena yang bersangkutan telah menarik
uang pelunasannya, maka pada tahun depan yang bersangkutan harus melunasi kembali sesuai dengan BP yang ditetapkan yang akan datang. Karena kalau tidak melunasi, tentu yang bersangkutan dianggap menunda atau membatalkan keberangkatan. Berbeda dengan jamaah yang lunas, tetapi kemudian tidak menarik uangnya, maka tentu ini otomatis yang bersangkutan tidak perlu lagi melunasi kecuali ada ketentuan lain, dia otomatis untuk diberangkatkan. Oke, apakah yang ditarik itu hanya yang bisa ditarik itu hanya pelunasan atau termasuk juga dengan setoran awal? Tergantung jamaah itu sendiri. Kan jamaah menarik uangnya tentu ada berbagai sebab. Okay. Kalau jamaah sekarang dengan adanya penundaan ini yang kita fokuskan kan dapat ditarik adalah uang pelunasannya. Tetapi penarikan uang haji bagi jamaah, kalau yang bersangkutan mau menarik juga dengan uang setoran, itu otomatis berarti yang bersangkutan membatalkan keberangkatan hajinya, membatalkan porsinya. Ya, seperti itu. Baik, saya ke Bang Aceh. Bang Aceh, kalau Bang Aceh kan sudah melihat nih seperti apa mekanisme yang juga disampaikan oleh Kementerian Agama terkait dengan jaminan soal dana bagi para calon jamaah yang gagal berangkat. Lantas juga ada skema penarikan dan juga ada informasi-informasi yang sudah diberikan. Ada masukan tidak sih Bang dari DPR agar masyarakat pun juga tidak salah kaprah seperti itu. Kemudian juga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan dan sesuai. Jangan sampai mereka kemudian menarik lantas kemudian tidak jadi prioritas lagi dan tidak bisa berangkat lagi tahun depan. Iya, di dalam rapat kami tanggal 11 Mei sebelum diputuskan adanya pembatalan, memang kami memberikan dua opsi ya kepada pemerintah. Pertama, jika haji dibatalkan, maka calon jemaah haji ya dapat menarik uang setoran pelunasan, ya. Dan artinya bahwa itu jamaah haji dapat mengambil uang setoran tersebut tanpa kehilangan haknya untuk kemudian diberangkatkan pada tahun depan. Yang kedua, calon jemaah haji tetap dapat menyimpan uang setoran pelunasannya tersebut dikelola oleh BPKH dengan rekening terpisah yang kemudian hasil kelolaannya tersebut akan diberikan kembali kepada calon jemaah haji tahun 2021 yang dilihat sejauh mana nilai manfaat yang didapatkan dari uang simpanannya tersebut yang kemudian dibayarkan sesuai dengan BP yang telah ditetapkan antara DPR dengan pemerintah. Jadi selagi setoran pendaftarannya itu tidak diambil, maka hak dia untuk berangkat haji pada tahun 2021 itu tidak dicabut. Oke. Tetapi ya mereka diberikan dua opsi. Opsi pertama adalah dapat mengambil uang setoran pelunasan dan itu harus dilakukan secara mudah, tidak boleh berbelit-belit, atau memberikan amanat uang setoran pelunasannya tersebut kepada BPKH untuk dikelola sehingga ada nilai manfaat dalam bentuk virtual account. Kira-kira begitu, Mbak Amin. Baik, jadi calon jamaah yang gagal berangkat ini juga harus memiliki opsi, tetapi juga mereka harus tahu konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka ambil, ya, seperti itu. Betul. Baik, terakhir saya ke Pak Muhajirin, Pak. Tapi lantas seperti yang saya ingin tambahkan, Mbak Ami, ya. Oke. Kecuali ini supaya kita juga punya gambaran, ya. Kecuali jika kita kan tidak tahu bahwa tahun 2021 apa yang terjadi dengan para calon jemaah haji. Jika misalnya calon jemaah haji kita sakit permanen yang dibuktikan oleh dokter bahwa dia tidak bisa diberangkatkan tahun 2021 atau misalnya meninggal dunia, maka porsinya tersebut, nomor porsinya itu dapat diberikan kepada ahli waris yang telah ditunjuk oleh calon jemaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun 2021 ini. Ini penting untuk disampaikan supaya para calon jemaah haji jangan sampai was-was.
Gitu Oke, kan. baik. Nah, ini penting untuk disampaikan. Terima kasih. Baik, terakhir singkat saja Pak Muhajiri, seperti apa sosialisasi yang kemudian akan dilakukan oleh Kementerian Agama agar tidak terjadi kesimpang siuran, terutama juga mungkin bagi calon jamaah haji yang lokasi ataupun yang mungkin berada di daerah seperti itu? Ya, tentu kami punya struktur sampai dengan kecamatan. Jadi secara kelembagaan mulai dari pusat, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan kantor urusan agama. Selain itu juga kita punya pejabat-pejabat fungsional, dalam hal ini penyuluh-penyuluh agama. Tentu juga ini kita harapkan bisa berperan aktif. Di samping itu juga kita punya mitra, kelompok bimbingan ibadah haji. Ini tentu juga berperan memberikan penyuluhan, kemudian juga memberikan keyakinan kepada jamaah agar dengan peristiwa ini mereka tentu tidak perlu khawatir kehilangan nomor porsinya, tidak perlu khawatir dengan terkait dengan hak untuk berangkat bagi yang berangkat tahun ini. Dan saya tentu ini sedikit terima kasih kepada Pak Aceh, tadi sudah menyampaikan bahwa ketika terjadi sesuatu hal karena alasan medis itu porsi bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya. Jadi tidak ya, itu yang harus masih ada hak dilimpahkan. Baik, jadi itu yang mungkin harus juga disampaikan. Baik, terima kasih Pak Muhajir, terima kasih juga Bang Aceh sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan tidak ada lagi kesimpang siuran dan kedepannya juga keberangkatan jemaah haji ini akan lancar seperti itu. Terima kasih